Ini sudah ada di slide kita. Nah, materi kali ini tentang bagaimana teknik menyusun storytelling dengan kreatif, dan mana seringkali kita menganggap storytelling itu sulit untuk kita lakukan. Hanya saja mungkin kita semua belum tahu bagaimana tekniknya. Nah, next. Ya, nah kalau untuk bisa lebih mengetahui lebih dalam lagi terkait storytelling, ini bisa teman-teman juga ikuti di kelasnya Creative Public Speaking for Professional ya. Di sini bisa banyak materi-materi yang teman-teman dapatkan selain daripada storytelling, ada public speaking dan yang lain. Nah, teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di link Zoom ini, ya, kita mau bertanya juga nih terkait seberapa sering sih teman-teman melakukan hal yang namanya bercerita, ya maupun itu dengan teman, mau itu dengan presentasi, maupun itu juga di pelatihan dan banyak hal yang teman-teman lakukan. Nah, ini bisa teman-teman jawab di kolom chat maupun di komentar YouTube ya, ada 1 sampai 10 ya. Bila teman-teman semua sering bercerita, maka di angka 10 ya. Bisa nanti teman-teman jawab, ini ada pollingnya ya, tinggal teman-teman coba klik ya, di polling berapa, ataukah di angka 5. Aku kadang-kadang Kak bercerita, atau malah jarang sama sekali. Nah, itu bisa teman-teman pilih ya pollingnya. Silahkan di link Zoom ini, dari partisipan yang ada di sini, silahkan untuk mengisi ya, supaya nanti kita bisa tahu seberapa jauh dan seberapa besar teman-teman mengetahui tentang storytelling. Ini sudah ada yang mengisi ya. Silahkan teman-teman semua yang mau mengisi, dan ini mengukur kemampuan teman-teman bagaimana bisa bercerita ataupun belum sama sekali melakukan aktivitas cerita. Oke, baik, cukup. Nanti teman-teman bisa lanjutkan di kolom komentar atau di kolom chat ya. Partisipannya bisa mengisi terkait pollingnya. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Kita lanjut ya. Nah, seberapa efektifkah cerita yang mampu berhasil mempengaruhi audiens Anda? Nah, di sini kita bisa melihat dari hasil polling ataupun dari kemampuan-kemampuan teman-teman bercerita. Nah, kalau terlihat di sini kebanyakan untuk di angka 7 ya tadi. Beberapa yang menjawab pollingnya di angka 7. Berarti sudah pandai dan bisa melaksanakan aktivitas bercerita di depan audiensnya. Jadi itulah caranya bagaimana kita bisa mengenal diri kita seberapa sering kita menggunakan storytelling untuk audiens dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian next. Nah, ada 3 reason why storytelling is important in my life. Jadi ada 3 hal yang penting bagaimana bercerita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, life are not based slowly and logic ya. Kemudian ada numbers are not memorable. Ada stories engage your audience by fact. Nah, ini hal ketiga ini akan saya jelaskan dalam slide-slide yang akan nanti
kita sama pelajari. Boleh next, Kak. Nah, yang pertama, life or not based slowly and logic. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, ini kita harus lebih dalami lagi. Jadi kehidupan tuh bukan hanya sekedar logika saja. Jadi dalam otak kita itu kan ada dua, otak kanan, otak kiri. Nah, otak kiri kita itu bagaimana kita berpikir secara logik atau logika. Nah, baru ada lagi di otak kanan bagaimana kita berpikir pada imajinasi, ya, kemudian juga hal-hal yang sifatnya fiktif, ya, di situ. Nah, di sini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau manusia hidupnya hanya berpikir pada logika saja, tidak menggunakan imajinasinya ataupun kecerdasan emosionalnya, itu tidak akan seimbang. Makanya perlu kita kuatkan dalam hidup kita harus melakukan aktivitas yang seimbang. Jadi nggak hanya logika saja, tapi juga berpengaruh pada emosinya. Nah, di sini dalam bukunya Daniel Goleman itu Emotional Intelligence, bahwasanya manusia adalah makhluk segala keputusan yang dipengaruhi besar oleh emosi. Jadi ketika mengambil keputusan, kebanyakan manusia itu berpengaruh pada emosinya, bukan cuma hanya logikanya. Jadi makanya dalam kehidupan itu bukan hanya logika saja yang kita lakukan. Lanjut, Kak. Nah, nomor itu bukan untuk kita selalu ingat, ya. Jadi kadangkala kita selalu menjadikan angka-angka itu sebuah pengingat untuk melakukan satu aktivitas. Padahal sesungguhnya, next, Kak. Cerita 22 kali lebih diingat daripada data dan angka. Jadi seringkali kita diberikan pelajaran misal matematika, ya kan, kemudian pelajaran-pelajaran yang memang selalu diingat, dan itu dengan angka-angka kadangkala manusia kadangkala manusia malah cepat bosan dengan pelajaran angka-angka, ya. Pasti peserta di sini juga seringkali nggak ada yang suka nih belajar matematika, lebih suka belajar sejarah atau belajar yang memang dengan cara cerita. Nah, seringkali juga pengalaman-pengalaman hidup kita belajar juga dari sejarah, kehidupan guru-guru kita. Makanya di sini cerita akan lebih diingat daripada angka-angka. Nah, di sini ada Profesor Jennifer, ya, dari Stanford University. Next, Kak. Nah, jadi dalam sebuah cerita itu juga kita juga harus melakukan sebuah argumen hidup yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Itu bukan hanya sekedar angka saja, tapi kita juga bisa pengambilan keputusan itu lewat cerita-cerita pengalaman hidup seseorang. Angkanya kan ada pengalaman lebih berharga, dan itu perlu selalu kita ingat supaya kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain, ya, tanpa harus kita melakukan pengalaman itu. Nah, makanya perlu sekali dalam bercerita kita dapat banyak ilmu pengetahuan. Nah, next, Kak. Nah, dalam sebuah studi, Nelson menunjukkan otak kita tuh jauh lebih terlibat dengan mendongeng daripada fakta-fakta yang dingin dan keras. Ya, jadi
kita tuh cenderung lebih suka mendengarkan cerita daripada kita harus memecahkan kode-kode ataupun angka-angka, rumus-rumus dari matematika, fisika maupun yang lain. Karena lebih mudah mencernanya ketika kita mendengarkan cerita tanpa harus menghitung sehingga otak kita itu tidak panas gitu ya, Mbak. Kalau ibarat mesin motor tuh, mesin-mesin kendaraan, kalau otak kerjanya lebih keras malah cepat panas gitu. Nah, jadi kalau dengan bercerita malah kita terpengaruh pada emosi yang memang itu bahkan bisa membuat kita menangis, tertawa, bahkan kesal, marah dengan mudah tanpa harus kita menghitung-hitung angka dan yang lainnya. Nah, selanjutnya Kak. Kakak jangan takut ada yang nyulik. Pertanyaan dalam slide ini, manusia pertama di dunia adalah Adam dan Hawa. Dari mana kita tahu? Yang pasti teman-teman pasti tahu dari cerita. Gak mungkin teman-teman hidup bersama Adam dan Hawa. Makanya dengan adanya cerita itu kita bisa mengetahui itu hidup-hidup masa lalu, pengalaman-pengalaman masa lalu, bahkan kisah-kisah yang memang romantis, kemudian kisah-kisah sedih, kisah-kisah yang emosional, sehingga dalam kehidupan kita berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Next, Kak. Nah, orang-orang terdahulu itu mewariskan budaya dan ajaran mereka yakini melalui cerita, baik melalui gambar, pahat, dinding, goa, lukisan, dan tulisan secara oral. Nah, contohnya begini, teman-temanku semua. Jadi, kalau kita pergi ke sebuah situs peninggalan, pasti banyak gambar-gambar yang memang itu dia menjelaskan satu kejadian. Nah, itu cara mereka tuh untuk bercerita. Karena dahulu belum ada yang namanya bahasa yang memang seperti kita saat ini mengkomunikasikannya dengan A, I, U, E, O, atau A, B, C, sampai Z. Nah, di sini seringkali dalam fitrahnya manusia, sesungguhnya kita adalah makhluk yang senang bercerita. Yang tadi saya bilang di awal, makanya dari zaman dahulu itu mendongeng itu menjadi sebuah hal yang sangat di kerajaan itu sangat istimewa. Jadi sampai anak-anak kerajaan itu mereka semua didongengin untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk meningkatkan bagaimana emosi mereka, kemudian mereka juga bisa belajar pengalaman-pengalaman hidup. Makanya zaman dahulu tuh mendongeng itu mahal dan nggak semua orang bisa mendengarkan cerita atau dongeng-dongeng itu. Makanya dulu ada perbedaan sangat drastis antar anak raja dengan anak rakyat. Karena cara berpikirnya mereka dilatih lewat bercerita. Boleh next, Kak. Nah, ini salah satu penulis naskah film. Ini kita sudah tahu semua, Robert M. Key. Ya, ini beliau mengatakan cerita itu memiliki sisi emosi yang bisa sangat mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, maksudnya itu dalam poin yang dihitamkan tebal ini, dalam cerita itu kita bisa menggerakkan seseorang. Mau itu dia bisa jadi jahat, mau dia bisa jadi baik, mau dia bisa jadi pencuri, mau dia bisa jadi apapun yang kita mau. Karena cerita itu tekniknya dengan menghipnotis otak manusia. Jadi ada teknik namanya hypnotelling. Ya, hypnotelling itu sangat berpengaruh dalam mempengaruhi seseorang. Dan di situ metodenya dengan bercerita.
Dan bahkan dengan sukarela, senang hati, menceritakannya kepada orang lain, bahkan bisa turun-menurun. Jadi, nah biasanya nih, kalau teman-teman dulu pernah dengar dongeng sebelum tidur, nah ini sangat dilakukan sama nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita, melakukan hal tersebut, dongeng sebelum tidur, itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak zaman dahulu, sehingga mereka tertanam dalam hati dan mereka menceritakan kembali tuh ke anak-anaknya. Nah, makanya ada namanya cerita legenda. Nah, dari legenda itulah kadang ada yang dirubah-rubah, ada yang memang benar, ada yang dikarang atau tahayulnya itu banyak. Itu tergantung dari pencerita awalnya. Nah, makanya dari sisi ini kita bangun emosinya. Next, Kak. Nah, ada beberapa alasan mengapa cerita itu sangat powerful. Ya. Boleh next, Kak. Next. Okay. Nah, yang pertama, cerita bisa mengubah perasaan, sikap, perilaku, dan cara yang sangat halus. Makanya orang tua kalau mau menasehati anaknya itu nggak perlu dengan marah-marah, cukup dengan cerita. Maka otomatis tuh kita menasehati orang tanpa harus marah-marah. Makanya dalam metode ini bercerita itu menjadi satu kekuatan untuk mempengaruhi orang, ya, dari perasaannya, sikapnya, perilaku, ya, tanpa harus kita marah-marah. Boleh next, Kak. Nah, jadi di sini saat pikiran selaras, maka ada yang berperan aktif, yaitu otak kita. Jadi otak kita ini berperan aktif ketika mendengar, ya, karena kan kita punya indera mendengar, ya. Nah, di sini kemudian ada mata juga bisa berpengaruhi, sehingga itu akan mudah terpengaruh dan tergerak tanpa harus kita minta. Nah, jadi otomatis tuh klik gitu ketika kita mau cerita nih, otomatis orang yang mendengar cerita kita tuh akan tergerak karena ia mendengar dan merasakan. Jadi kerja otak kita yang sebenarnya yang terpengaruh pada cerita kita. Nah, otak apa sih yang mempengaruhi dari kerja dari cerita ini? Boleh next. Nah, jadi ada 3 kerja otak yang memproduksi ketika kita bercerita. Nah, jadi itu ada namanya kortisol. Ya, ada oksitosin sama dopamin. Nah, dari ketika mendengarkan cerita, misalnya ceritanya yang deg-degan atau yang serem. Nah, kadang kala tuh kalau kita menakutin anak-anak kita, ya, Ya, rupanya Bang Eman ada gangguan sinyal, ya. Kira masih kedengaran? Siapapun lah, jangan orang di sana ada hantunya, ada hujan, badannya pun bekerja tuh, dia pasti dia deg-degan kalau bukan rumah hantu karena didengerin cerita. Akhirnya ketika putus nggak? Udah lebih jelas. Cek, udah lebih jelas. Lebih baik. Baik. Jadi
kortisol itu pengaruh dalam ketika orang bercerita. Jadi misalnya kita bercerita nih kepada audiens kita. Ketika kita berceritanya yang serem, itu maka kita bercerita tentang bagaimana kita memberi, kita saling menyayangi, persahabatan, maka ada oksitoksin yang bekerja di situ. Itu akan mengeluarkan cairan yang mana kita akan berempati kepada orang lain dan kita akan melakukan aktivitas yang baik-baik atau hati kita tuh tenang. Itu oksitoksin. Lalu ada lagi yang bekerja lebih efektif, itu dopamin. Nah ini kadang kalau cairan ini berlebihan malah menjadi penyakit ya, karena kayak contohnya itu kita minum obat-obatan terlarang, kadang orang stres butuh kebahagiaan, maka dopamin itulah yang mengeluarkan cairan itu sehingga membuat manusia bahagia dan optimis. Makanya kalau kita mau optimis, maka kita harus menceritakan yang menyenangkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan memiliki cairan dopamin yang keluar untuk membangkitkan kebahagiaan dan optimismenya. Nah, disinilah pengaruh cerita pada kerja otak ya. Jadi nggak sembarangan nih cerita itu sangat besar pengaruhnya terhadap kerja otak kita. Boleh next Kak. Nah, next lagi Kak. Next Kak. Oh ini ya. Nih dalam penelitian Rob Walker, jadi ada satu pengalaman dari Rob Walker. Dia membeli 200 barang di eBay atau di online ya. Itu dia rata-rata harganya $1. Tapi Rob mempunyai cara yang berbeda. Ia meminta kepada 200 penulis untuk menulis cerita dalam setiap barangnya. Nah, di situ next Kak. Ini contohnya nih. Nah, coba kira-kira teman-teman semua ya, ini barang berapa harganya kira-kira? Ya. Berapa ya? Nah, coba tebak Bu, Kakak Enden ya, atau teman-teman peserta. Kira-kira berapa ini harganya? Ini terbentuknya dari tanah liat dia. Berapa ya? Dalam dolar atau rupiah nih? Dolar, harga dolar. Berapa karena ya? Kan tadi dia belinya $1 tuh. Nah, ini kira-kira dijualnya dengan harga berapa? Setelah diberikan ke penulis. Berapa tuh, Kak Eman? Nah, ini jawabannya. Next yuk, Kak. Nah, dia belinya harganya 99 sen, hampir $1 lah ya. $1. Belinya kan. Nah, harganya nih ketika dia beli. Next. Iya, makanya yang sebelah mana mereka gitu. Next, Kak. Wow. Terbiasa ya. Ternyata dijualnya $62.95. Harganya naik 6.000. Coba. Wow. Ini efek dari cerita. Sangat mahal ya? Kan? Jadi, iya, ini efek dari cerita. Kita aja Bu, sebelah itu mobilnya Bu Farida. Bu Farida. Iya. Nah, boleh next Kak. Next Kak. Alhamdulillah. Kak, slide-nya. Nah, jadi kalau hitung-hitungannya nih. Jadi modal Rob Walker tadi dia beli $1, tapi dia jual harga $8.000, maka dia dapat keuntungan
ya 116 juta rupiah. Oh, ini sangat luar biasa keuntungan. Ini fantastis. 63% ya. Iya. Itulah pengaruh terhadap cerita. Makanya cerita ini ya, satu Kak Eman, ya. pengalaman. Betul, kekuatan cerita itu berpengaruh juga pada jualan ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga terhadap bisnis, kemudian kehidupan yang lainnya. Boleh next, Kak. Masih ada lagi nih pengalaman lainnya, contohnya. Ditelepon lama WA. Kak Eman keluar ya? Iya, Bunda. Sepertinya Kak Eman terlempar keluar mungkin karena jaringan. Ya, sinyal ya. Akan kembali coba hubungi kembali Kak Eman. Oke, ya. Kita tunggu Kak Eman kembali bergabung ya. Jadi creative people dari penjelasan Kak Eman tadi ya, ternyata cerita tuh punya kekuatan yang luar biasa. Iya. Ya nggak cuman cuap-cuap gitu ya, tapi yang kata-kata yang dikeluarkan itu ternyata bisa mempersuasi orang sampai begitu. Oke, Kak Eman sudah bergabung kembali, boleh dilanjutkan, silakan. Sudah siap. Nah, itulah pengaruh daripada cerita. Ya, jadi yang pertama adalah kerja daripada dopamin sih sebenarnya. Otak kita itu berpengaruh dan jadinya kerja otak kita itu bisa bagus. Boleh next, Kak. Nah, yang kedua, cerita jauh lebih membekas sehingga ke hati dan alam bawah sadar. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ya, jadi maksudnya gimana sih lebih parah? Jadi kalau kita menceritakan kepada seseorang yang memang masuk sampai ke hati, kemudian ke alam bawah sadar, itu maka sudah bagus cara berceritanya. Tanpa perlu kita dengan berkali-kali cerita, kita akan bisa mempengaruhi orang. Ya. Contohnya begini. Jadi dalam hidup manusia itu ada dua kata sadar ya. Ada sadar yang memang secara hidup, ada alam bawah sadar atau kerja otak. Itu bisa terpengaruh terhadap cerita ya. Nah, boleh next, Kak. Boleh next, Kak. Yang ketiga, dari cerita kita akan mengalami sebuah perubahan besar di seluruh dunia. Yang kita lihat nanti pada contoh berikut ini ada tokoh-tokoh dunia yang memulai dengan cerita. Boleh next, Kak. Nah, ini dia nih. Ada 4 sektor ya yang akan terpengaruh terhadap cerita. Ya, perubahan dunia contohnya adalah di bisnis pariwisata, itu Disneyland. Nah, di Disneyland itu semua kan dengan cerita dia. Kayak film-film kartun, kemudian Princess, Mickey Mouse, itu semua cerita, itu semua dongeng. Tapi yang namanya dunia baru ya atau Disneyland ya.
yaitu kota-kota para tokoh-tokoh animasi. Itu berawal dari cerita juga. Nah, selanjutnya itu ada dalam segi teknologi. Nah, teknologi ini ada Apple. Ya, Apple Steve Jobs ya, pendirinya itu, dia juga mengawali lewat cerita. Dia punya pengalaman-pengalaman hidup yang dibawa oleh orang tuanya dan ia tekankan kepada dirinya sehingga ia menjadi mempunyai inovasi-inovasi yang saat ini ngetren dan teknologi itu sekarang mendunia. Lalu juga di India ada Muhammad Yunus, ya ia seorang bankir. Ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini mirip sama dengan Muhammad Yunus, German Bank. Jadi ia membantu para wanita untuk bagaimana ia bisa lebih memiliki keuangan dalam keluarganya. Karena dulu rata-rata orang India itu laki-lakinya tidak banyak bekerja. Kan wanita yang banyak bekerja. Nah, di situ dia punya sistem namanya simpan pinjam. Nah, itulah mulai banyak dan ia dapat banyak penghargaan. Dan itu juga kepedulian itu dia mulai dari cerita dan ia menceritakan tuh kepada perempuan-perempuan itu. Ia kasih motivasi, ia berikan pengaruh, ia berikan kehidupan yang baik dalam sebuah cerita-ceritanya sehingga ia menjadi sukses. Dan selanjutnya adalah pejuang anti rasis. Ini juga ia menceritakan dia kalau di Indonesia itu ada Insinyur Soekarno. Ya, beliau sangat luar biasa orator. Ya, ini juga orator. Kalau di Amerika Serikat itu dia adalah orator. Nah, orator ini dia mempengaruhi banyak orang-orang kulit hitam. Ya, dulu pasti kalau teman-teman tahu Amerika itu pasti selalu bertentangan dengan warna kulit hitam dan putih. Sampai akhirnya salah satu presiden Amerika Serikat, Barack Obama yang berkulit hitam, bisa membuat kekuatan pokoknya kulit hitam itu bukan hanya sekedar budak, tapi ia bisa menjadi seorang presiden. Ini termasuk Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang orator di Amerika Serikat yang melakukan banyak metode-metode cerita yang mempengaruhi semua banyak orang. Next, Kak. Nah, cerita bisa digunakan untuk mempengaruhi orang di berbagai aspek kehidupan yang tadi saya contohkan ya, dari teknologi, kemudian industri pariwisata, bank atau ekonomi, kemudian juga dari segi politik itu mempengaruhi semua. Makanya bicara cerita bukan hanya ya dongeng saja gitu loh. Kadang kan orang bilang storytelling itu hanya dongeng. Nah, itu salah besar. Kalau teman-teman sudah mendengarkan di YouTube apapun yang ada di hari ini hadir di link Zoom, jadi kita harus bisa mengetahui nih yang mana benar-benar hanya cuma dongeng, apakah bercerita itu cuma dongeng saja ataukah tidak. Nah, ternyata faktanya adalah seperti ini. Next, Kak. Nah, dalam prinsipnya, storytelling yang baik itu dan disampaikan dengan cara yang baik mampu menyentuh hati dan merubah pikiran dan menggerakkan pendengar. Jadi, di berbagai sektor manapun, prinsipnya bercerita itu ada di teknik cara menyampaikannya. Kalau kita mampu cara menyampaikannya, cara mengkomunikasikannya, maka itu akan terpengaruh pada banyak aspek atau lini dari hati kita, pikiran kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Next, Kak. Nah, apa sih persamaan dari cerita-cerita yang tadi? Next. Nah, persamaannya itu daripada 4 poin ini. Jadi setiap cerita itu pasti memiliki alur. Setiap cerita itu pasti memiliki karakter. Ya, setiap cerita itu pasti memiliki similarity. Setiap cerita itu pasti memiliki emosional.
atau emosi. Nah, dari keempat kunci ini kita akan bisa mempengaruhi orang dalam setiap bercerita. Ya, jadi bagaimana kita mau menggerakkan orang itu kita harus memahami 4 ini. Alur, karakter, similarity, kemudian emosi. Kalau misalnya cuman 2 saja bisa nggak? Bisa, tapi tidak sempurna. Karena kita perlu menggunakan keempat-empatnya untuk bisa mempengaruhi orang, bahkan bercerita yang sangat menakjubkan dipandang orang lain. Next, Kak. Nah, yuk kita belajar tipsnya. Ini ada 4 tips kreatifnya ya, bagaimana kita membuat sebuah cerita. Yang pertama, next, Kak. Nah, cerita itu harus memiliki tujuan. Nah, kadang-kala nih, setiap manusia tuh berceritanya muter aja. Nah, ini yang nggak jelas akhirnya. Kalau kita memulai dalam sebuah kegiatan cerita itu pasti harus ada tujuannya. Maksudnya apa sih, Kak, tujuannya? Nah, tujuannya ini untuk apa nih? Misal untuk mempengaruhi audiensnya ini pengen sukses. Nah, itulah tujuan ceritanya. Sehingga kita membuat sebuah ceritanya itu kayak dari titik awal sampai titik akhir. Jangan sampai kalau kita bercerita cuman hanya di titik awal, kemudian di titik tengah, balik lagi ke awal lagi, balik putar, nggak nyampe ke ujungnya kan, audiens nggak akan mau menyerap itu karena ini muter-muter nih ceritanya. Tuh, jadi makanya yang pertama poinnya adalah bagaimana kita harus memiliki tujuan dalam cerita. Ya, yang kedua, cerita harus relevan. Maksudnya apa sih, Kak, relevan tuh? Ya, relevan tuh yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang sesuai dengan audiensnya. Misalnya nih, kita mau cerita ke depan anak-anak, tapi kita ceritanya tentang kehidupan bapak-bapak, ya kan nggak nyambung gitu. Nah, ini perlu kita tujukan kepada masing-masing usianya. Jadi, teman-temanku semua, cerita itu semua usia bisa kita pengaruhi. Dari usia 0 sampai nenek-nenek ya. Nenek-nenek itu bisa 100 tahun, 200 tahun ya kalau memang usianya sudah tua. Jadi tergantung bagaimana segmentasinya. Makanya cerita itu harus relevan. Misalnya kita mau bercerita di usia 0 sampai 5 tahun. Kita harus cerita dengan sesuai usianya mereka. Jangan sampai kita bercerita di luar daripada usia itu. Nggak akan nyambung. Makanya harus dipersiapkan ya. Nanti akan lebih dalam lagi. Next, Kak. Yang ketiga, cerita harus dapat membuat penasaran. Maksudnya itu kita buat sebuah adegan. Jadi dalam cerita itu nggak monoton. Jadi ada namanya tingkatan emosi dalam sebuah cerita. Misalnya emosinya itu naik dulu. Baru ketika udah di puncak, kalau nanti teman-teman ikut pada materi public speaking, ya teman-teman yang ada di YouTube bisa ikutan nih di public speaking for profesional. Itu ada namanya piramid ya, piramid storytelling. Nah, itu ada tekniknya. Itu pertama kita naikin tuh dari titik bawah namanya exposition, kemudian naik lagi ke klimaks, nanti ada denouement. Nah, itu ada piramidnya yang akan membuat orang itu bisa terpengaruh. Jadi makanya cerita itu harus membuat penasaran. Next, Kak. Nah, yang terakhir ini sampaikanlah cerita dengan tulus. Jadi kalau kita mau menyampaikan cerita ya pakai hati ya, Kak. Maka orang-orang akan mendengarkan kita dengan hati juga. Ini itu penyampaian materi saya sampai saat ini. Saya kembalikan lagi ke Kakak Enden ya. Silakan, Kak. Oke, Kak Eman. Menarik sekali ya ternyata paparan tentang
Jadi ternyata storytelling itu bukan selalu identik dengan mendongeng, cerita yang khusus hanya untuk anak-anak, tapi sebenarnya cerita ini adalah sebuah warna komunikasi ya yang Gak tahu, aku baru universal, datang. fleksibel gitu ya, bisa diaplikasikan pada banyak tujuan untuk mempengaruhi orang, untuk jualan ya Kak Eman. Dan tentu saja Iya, betul. adalah untuk membangun empati. Jadi dari paparan Kak Eman tadi ya, saya tangkap bahwa cerita itu bisa jadi dia berisi alasan-alasan atau sebab-sebab ya kenapa kita harus melakukan sesuatu gitu ya, atau kenapa kita harus menerapkan norma tertentu gitu ya. Kemudian dengan cerita itu kita dibuat membayangkan ya bagaimana menjadi si tokoh misalnya, sehingga di situ membangkitkan hormon-hormon ya, dan disitulah pada akhirnya kita bisa merasakan menjadi orang lain, atau dengan kata lain bisa membangkitkan empati kita. Empati yang sekarang jarang orang punya ya Kak Eman ya. Iya betul Kak. Jadi seperti itu ya, terkait cerita luar biasa sekali. Nah kita masih punya beberapa menit nih di sini Kak Eman. Kalau ada creative people yang mau bertanya atau memberi tanggapan, persilakan. Izin Bunden, Kak Eman, saya mau tanya. Kalau seperti stand up comedy gitu kan, itu sebetulnya juga salah satu storytelling ya, cuma dengan cara komedi dan lainnya. Kemudian kalau memang dan kalau di stand up comedy itu kan kadang apa ya, ada bumbu-bumbu tambahan yang lucu, yang roasting dan lainnya. Itu berarti sebetulnya bisa dikatakan lumrah ya, Pak Eman. Maksudnya boleh diperbolehkan dalam artian ada tujuannya tersendiri untuk menambahkan bumbu tersebut. Gimana Kak Eman? Iya, kalau sebenarnya bicara stand up comedy, dia storytellingnya yang memang tidak punya tujuan, muter-muter. Oh gitu ya, malah disebut tidak punya tujuan. Ya, iya. Jadi kalau Bunda Hil dengar atau kakak-kakak semua mendengar atau menonton ya stand up comedy itu, mereka pasti ceritanya putus-putus, nggak nyambung sampai akhir. Nah, ya kan, cuman nih gue misalnya gue pernah punya pengalaman hidup begini, stop, selesai, sampai punchline, ketawa, udah selesai. Gitu. Nah, itu kadangkala tidak termasuk dalam kategori cerita, memang dia dalam kategori komedi. Gitu. Cuman metodenya kadang ada yang menyampaikan dengan cerita, tapi kalau ceritanya yang menyeluruh, nah itu baru disebut dengan cerita. Karena kan tadi saya bilang dalam sebuah cerita itu ada namanya tujuan. Kalau stand up comedy nggak ada, nggak ada tujuannya. Mau cuma tujuannya buat menghibur doang. Nah, Eman membuat orang atau audiens tertawa itu nggak bisa disebut tujuan untuk storytelling. Stand up comedy. Kalau tertawa itu dalam konsep storytelling itu adalah ice breaking sebenarnya. Jadi kan kadangkala kita menceritakan nih dalam sebuah panggung. Nah, kalau kita mau buat mereka tertawa, maka kita masukkan dalam sebuah cerita yang memang itu nyambung. Gitu. Kalau cerita yang stand up comedy, rata-rata yang kita lihat mereka itu tidak nyambung, putus-putus ceritanya. Gitu. Jadi kalau sebuah kisah itu bukan kisah yang tuntas gitu ya Kak Eman ya? Iya, betul. Kalau dibilang cerita, ya cerita sih, tapi cerita pendek gitu kan. ada pendek banget gitu kan ya. Iya, cerpen lah ibaratnya gitu. Bukan cerita yang memang bisa mempengaruhi banyak hal gitu. Bukan cerita yang tadi dia tidak memiliki alur, dia tidak memiliki karakter ya, dia tidak memiliki similarity dan emotionnya mungkin nggak
lengkap gitu. Makanya kalau bicara stand up comedy memang dia lebih ke komedi sih ininya apa kategorinya, bukan kepada cerita, tapi dia komedi yang melakukan aktivitas storytelling. Berarti tuh ada konsep dalam komedi itu dengan metode storytelling. Jadi tidak bisa disebut cerita sih kalau dia. Oke. Ya, gimana Vira? Udah bisa ditangkap ya jawabannya? Ya, udah Ibu. Oke. Udah Ibu. Dan Kak Eman, terima kasih Bunda Kak Eman. Oke, demikian kuatnya efek cerita ya. Itu sebabnya di pelajaran matematika juga ada soal cerita ya. Oh iya betul. Buat Iya, anak yang nggak cepet mudeng dengan angka-angka gitu, disajikan cerita begitu ya. Betul. Tapi buat saya soal cerita matematika juga cukup susah sih waktu saya SD dulu. Ya, karena kan ujung-ujungnya berhitung juga. Mencegah ya. Oke. Nah, berarti setelah ini Kak Eman, kita bisa mulai aplikasikan storytelling atau cerita ini saat kita presentasi gitu ya. Menyampaikan gagasan kita, menyampaikan konsep selling kita. Begitu ya Kak Eman ya? Iya betul Kak. Bisa di macam ini sih ketika kita dalam pertemanan, kemudian kita dalam presentasi, kita dalam orasi, ya itu bisa kita sampaikan. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, Creative People, karena waktu juga yang membatasi kita, jadi kita harus akhiri pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Kak Eman atas sharingnya, ilmu yang luar biasa ya, yang kita bisa terapkan. Bukan sesempit pemikiran kita sebelumnya bahwa storytelling itu hanya mendongeng, tapi storytelling ini adalah sebuah teknik public speaking yang kita bisa terapkan pada tujuan yang lebih luas. Oke, demikian Creative People, event saling belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Eman. Iya, jangan lupa follow and subscribe. Oke. Izin live. Iya, terima kasih. Terima kasih Bunda Kak Eman. Kak Eman. Iya.